Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya berbeda dengan videonya. Ini alur novel ya, bukan alur film. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, dan like videonya, biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, Master Sekte Abadi Ruyan Wuji sedang dalam prosesi pembukaan untuk memasuki Tanah Abadi, di mana Istana Jiwa akan membawa 3.000 muridnya, Sekte Abadi dengan 2.000 muridnya, dan Sekte Suci hanya dengan 1.000 murid. Dan inilah kelanjutannya. Ruyan Wuji mengumumkan jika perburuan harta karun di Tanah Abadi sangatlah beresiko tinggi, tentu sebanding dengan harta karun para dewa yang ada di dalamnya. Tapi jumlah orang yang mati selama 50.000 tahun ini sudah lebih dari 20 juta orang. Jadi jangan memaksakan diri untuk masuk lebih dalam jika merasa tidak mampu, karena itu sama saja dengan mengantar nyawa. Sedangkan waktu yang diberikan adalah selama 1 tahun. Setelah itu terowongan untuk keluar kembali hanya dibuka 1 jam. Dan ketika terowongan itu tertutup, maka dinding pemisah area itu juga akan menghilang, dan para monster tingkat 3, monster tingkat 4, dan monster tingkat 5 akan masuk dan menghancurkan apapun. Pada saat itu, siapapun yang tertinggal di area itu akan mati. Setelah mengatakan itu, Ruyan Wuji segera membuka terowongan ruang waktu untuk mengirimkan 6.000 murid ke Tanah Abadi. Terowongan itu menggetarkan pegunungan sekitar. Lubang portal besar segera terlihat. Setelah semuanya masuk, portal terowongan itu segera menghilang. Tak lupa Ruyan Wuji dan Sugeyu mencibir Swansong bahwa melihat betapa lemahnya murid-murid Sekte Suci, maka Swansong tidak usah berharap 1.000 muridnya akan kembali lagi setelah 1 tahun berada di Tanah Abadi. Namun Swansong hanya tersenyum dingin dan optimis. Hasil akhir belum ada yang tahu akan seperti apa. Sementara di tempat lain, Tan Yun kini telah menginjakkan kakinya di Tanah Abadi. Baru beberapa detik menghela nafas, tiba-tiba panah meluncur ke arah Tan Yun. Kampreto itu dilepaskan oleh seorang murid wanita dari Istana Jiwa. Wanita itu mengumpat pada Tan Yun dan terus melepaskan panah-panah beracun ke arah tubuh Tan Yun. Tan Yun lalu berkedip menghilang. Wanita itu panik dan akan beranjak kabur dengan pedang terbangnya. Sebelum Tan Yun muncul di dekatnya dan menangkap kakinya dan membanting wanita itu ke tanah. Kaki kanan Tan Yun kini berada di tenggorokannya. Wanita itu memohon ampun dan Tan Yun dengan lembut menginjak lehernya hingga hancur. Suara retakan renyah terdengar. Tan Yun lalu mengambil cincin penyimpanan wanita itu dan melihat ada bentuk pelatihan berpasangan seperti ciri khas kultivator dari Istana Jiwa. Lalu Tan Yun melihat ke arah hutan di depannya. Alam pikiran Tan Yun terasa ditekan oleh kekuatan dari hutan itu. Tiba-tiba dari dalam lebatnya pohon-pohon kuno raksasa, nampaklah monster tingkat 2, beruang darah pemakan roh. Beruang itu menerkam Tan Yun dengan ganas.
Tanyun meraung meminta singa naga emas keluar untuk membunuh beruang itu. Set set set, cahaya emas melesat. Singa naga emas dalam bentuk raksasa keluar menghantam dada beruang itu. Dan suara tulang remuk menghempaskan beruang itu yang saat ini merintih seperti bayi sebelum akhirnya terbujur kaku. Itulah perbedaan kekuatan antara monster tingkat 2 dan monster tingkat 3. Aura singa naga emas juga dideteksi oleh binatang monster tingkat 1 dan binatang tingkat 2 di sekitar Tanyun. Dan segera mereka melarikan diri sejauh mungkin dari singa naga emas. Kemudian Tanyun mulai mencari arah menuju tempat pertemuan dengan murid divisi pil seperti yang disepakati. Dalam perjalanan Tanyun, dia melihat banyak jejak tapak raksasa di tanah. Itu adalah jejak para dewa kuno yang saat itu berperang. Jejak peperangan dahsyat terukir pada gunung-gunung dan sungai yang hancur. Tanyun membayangkan betapa brutalnya peperangan itu. Air matanya ikut menetes membasuh kesedihannya. Tekad Tanyun semakin berkobar. Dendam ini harus dibalas. Tiba-tiba suara dari cincin penyimpanannya mengganggu Tanyun. Itu suara token identitas yang pecah, di mana saat ini Tanyun memasukkan semua token identitas para murid divisi pilnya. Ada 329 token murid di cincin Tanyun. Jadi Tanyun bisa mengetahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Dan bunyi pecahan tadi menandakan ada murid divisi pil yang telah mati. Dan penyebab kematian yang pertama adalah dibunuh oleh binatang monster. Kedua, dibunuh oleh murid dari divisi lain dari sekte yang sama. Dan ketiga, dibunuh oleh murid sekte abadi atau murid istana jiwa. Saat ini, Tanyun mulai mengkhawatirkan ketiga gadisnya. Jadi dia melaju kencang. Dengan kecepatannya ini, dalam 6 hari, Tanyun akan tiba di tempat pertemuan. 5 hari kemudian, singa naga emas berhenti sejenak dan Tanyun melepaskan indera spiritualnya dan memeriksa area sekitar. Didapatinya jeritan seorang wanita yang berusaha meloloskan diri dari pria cabul. Tangan wanita itu memegang pedang yang terhunus ke lehernya sendiri. Tanyun mengenali wanita itu dari seragamnya. Itu adalah murid divisi pil sekte sucinya, Sang King King. Tanyun melesat turun tapi terlambat. Pedang itu sudah mengiris lehernya sendiri. Tanyun bergegas mendekap wanita itu dan berkata, "Kenapa kau begitu bodoh? Jika ingin balas dendam, maka hiduplah dulu agar bisa membalas dendam." Tapi wanita itu dengan suara terputus-putus meminta Tanyun berjanji untuk membalaskan dendamnya. Lalu wanita itu menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan Tanyun. Kemarahan memenuhi dada Tanyun, apalagi melihat kedua orang mesum itu menertawakan Tanyun. Mereka malah berpikir untuk mengambil kepala Tanyun dan menukarnya dengan hadiah pada Ruyanchen, tuan muda sekte abadi. Kedua orang ini adalah Wang Su dan Guke. Mereka adalah murid di peringkat ke-11 dan 12 daftar terkuat di gerbang dalam sekte abadi. Jadi mereka tidak takut pada Tanyun. Apalagi keduanya lebih kuat dari Ruyanchen yang pernah dikalahkan Tanyun waktu itu. Singa naga emas juga menyembunyikan auranya sehingga terlihat seperti binatang kecil saat ini. Namun Tanyun segera meminta singa naga emas untuk menekan mereka. Seketika aura buas monster tingkat 3 menutupi keduanya. Itu seperti memikul gunung di punggung mereka.
Dalam keterkejutan itu, tekanan yang diberikan melampaui yang bisa diterima kekuatan mereka. Alhasil, kaki mereka hancur di bawah tekanan aura yang kuat. Keduanya bernegosiasi dengan Tanyun, asalkan Tanyun melepaskan nyawa mereka. Tapi Tanyun yang marah malah tambah menghancurkan lengan mereka dengan tendangan kakinya. Lalu Tanyun menghapus kolam spiritual dua orang ini. Wujud mereka kembali ke umur setengah baya. Mereka merasa tak berguna setelah kultivasinya dihancurkan Tanyun. Jadi mereka meminta Tanyun untuk membunuh mereka saja. Tapi Tanyun tidak ingin mengotori tangannya. Jadi dia meminta singa naga emas memanggilkan beberapa binatang buas di sekitar. Beberapa saat kemudian datanglah ratusan ular yang mendengar panggilan singa naga emas. Binatang-binatang ini mendekat dengan hati-hati karena takut. Tanyun lalu menyuruh untuk memakan kedua orang itu. Dan seketika dengan ganas kedua orang itu digigit perlahan-lahan hingga tersisa tulang. Kemudian Tanyun menguburkan sang King dan berkata, "Junior Sang, aku telah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dengan tenang di sini." Keesokan harinya, Tanyun kembali mendapati token identitas yang pecah. Tanyun melepaskan indera spiritualnya ke hutan di bawahnya untuk mencari para murid divisi Pil. Sementara di tempat lain terlihat Luo Fan dan Song Hong dan para murid divisi Pil lainnya. Mereka berjumlah 15 orang sedang bertarung melawan 10 orang murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Walaupun menang jumlah, tapi kekuatan mereka kalah, sehingga banyak pihak Luo Fan yang terluka, sementara pihak musuh hanya satu orang yang terluka. Dalam kondisi ditekan seperti ini, mereka hanya menunggu kematian. Suara cibiran dari para murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa bergantian terdengar. Tiba-tiba, cakar singa naga emas menghantam seorang dari mereka dan mencabik-cabiknya sambil mengaum ganas. Suasana menjadi mencekam. Monster macam apa ini yang datang? 9 orang yang tersisa berniat melarikan diri dari tempat itu. Tapi aura kuat menekan mereka seperti gravitasi yang menarik mereka ke tanah. 9 orang ini terkejut bukan main. Tapi 15 orang lainnya tidak merasakannya. Tekanan aura itu bahkan menghancurkan pohon-pohon menjadi abu. Beberapa saat kemudian diikuti tubuh 9 orang itu berubah menjadi potongan daging berserakan di tanah. Dalam radius 3 mil, area ini menjadi botak tanpa satupun pohon yang berdiri. Alamak. Oke guys, segitu dulu ceritanya di video ini. Seperti apa kelanjutannya? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.